Izin bertanya, tapi ini pertanyaannya dari teman saya. Oh, just tip ya, just Ya. tip. Oke. Just tip. Nggak apa-apa. Jadi teman saya mengalami KDRT di dalam rumah tangganya. Sudah hampir 1 bulan dan teman saya sudah berpisah rumah sekarang. Terus keluarganya, kerabatnya, teman-temannya semua menyarankan menyudahi saja hubungannya. Karena sudah terlalu fatal gitu. Tapi di dalam hati kecilnya masih ingin bertahan, masih ingin bersama-sama gitu. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana teman saya menyikapi hal ini? Apakah dia mengikuti kata hatinya atau mengikuti saran dari orang tua, keluarga dan kerabat-kerabat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma daraba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syai'an qad biyadih walam ra'atin walam ra'atan wala khadiman wa illa ayyujahada fi sabilillah ayyujahida fi sabilillah. Nabi itu nggak pernah mukul apapun dengan tangannya, tidak seorang perempuan, tidak seorang pembantu kecuali dalam peperangan. Itu cowok sejati itu kayak gitu. Kalau mau tarung ya di ring ya. Kalau tarungnya sama istri sama perempuan ya itu bukan cowok. Cowok sejati itu ya tarungnya ya di perang. Nabi cowok sejati. Dan ma daraba syai'an qat, bukan insan qat, bukan satu orang pun, tapi syai'an, bahkan makhluk apapun gak pernah dipukul sama Nabi. Terus gimana cara Nabi naik onta dengan naik kuda? Ternyata Nabi itu bonding sama hewannya, jadi gak perlu mukul. Gak perlu pakai pecut untuk mukul kuda supaya lari, gak perlu, karena saking bondingnya Nabi sama kuda. Jadi kuda itu udah tahu kapan Nabi pengen lari, kapan pengen berhenti. Apalagi makhluk yang bernama perempuan atau anak atau cucu, bahkan pembantu, dalam bahasa dulu disebut budak. Bahkan budak pun gak pernah dipukul sama Nabi. Mukul yang gak menyakiti aja enggak, walaupun ayat mukul itu ada di Al-Quran. Nasihati istri kalian, pisah tempat tidur, pukullah dia dengan pukulan yang tidak melukai. Apa arti pukulan yang tidak melukai? Gini. Dalam Islam boleh gini doang, untuk menunjukkan kalau suaminya serius. Tapi di sini menunjukkan betapa Islam itu elegan banget ya. Kayak gini disebut mukul. Kebayang gak sih kasih sayang dalam Islam? Kalau kayak gini aja dibilang mukul, gimana sayangnya coba? Kalau mukul cuman jangan gitu dong, mukul. Di kita kan mukul gak gitu kan? Mukul ya mukul gitu kan? Kalau Islam mukul itu bagiannya ini lagi ditentukan, gak boleh bagian lain, hanya bagian lengan. Dan kebayang gak gimana lembutnya laki-laki dalam Islam dari ayat itu? Jangan lihat sisi, kok Islam boleh mukul? Coba bayangin dulu mukulnya gimana nih? Ternyata mukulnya di lengan terus gini. Kebayang gimana sayangnya? Kalau mukulnya aja kayak gitu, padahal menurut kita itu sayang itu. Kayak bercanda gitu ya. Jangan gitu dong. Kamu romantis banget. Ternyata dalam Islam itu mukul loh teman-teman. Kebayang gimana sayangnya. Jadi coba lihat POV-nya yang berbeda. Jangan lihat POV yang emosional, subjektif. Wah ternyata Islam itu kasar, boleh pukul istri. Mukulnya yang tidak melukai, bagiannya juga bagian ini. Dan tidak melukai itu cuman kayak gini. Nabi Ayub pernah bernazar mau mukul istrinya karena istrinya mengeluh. Setelah beliau sembuh, beliau ambil sehelai rumput, beliau pukul istrinya pakai rumput. Itu mukul pakai rumput. Kurang romantis apa Nabi Ayub? Pernah dipukul pakai rumput? Seromantis itu Islam. Jadi Nabi tuh kayak gitu aja gak pernah, bayangin. Kayak gitu aja Nabi gak pernah walaupun ada ayatnya. Kenapa gak pernah? Satu, karena Nabi orangnya luar biasa, cowok banget. Kedua, istrinya juga gak ada yang perlu dipukul. Saking solehannya. Walaupun kalaupun dipukul cuman gini doang, itu aja gak pernah. Saking terjaganya keluarga Nabi, saking menjaganya Nabi kepada orang lain. Pernah sih gak sengaja, kalau gak salah namanya Ukasyah, pas Nabi lagi waktu itu kayak megang apa gitu, terus kayak megang cambuk walaupun gak untuk memukul, kena Ukasyah atau gimana lah ceritanya. Terus Ukasyah minta kisoskan, dibalaskan. Di akhir hayat Nabi buka bajunya, dipeluk sama Ukasyah. Itu doang adegan mukul yang gak sengaja. Jadi teman-teman,
memukul pasangan salah satu di antara kedurhakaan suami kepada istri atau istri kepada suami. Karena istri yang mukul suami juga ada. Yang digebukin suaminya diam aja karena nggak tega sama istrinya. Ada. Walaupun yang lebih banyak suami ke istri atau orang tua ke anak itu juga banyak. Ibu, ayah sama durhaka itu. Itu namanya durhaka. Terus bagaimana perempuan yang dipukul ini? Sikapnya gimana? Kalau di zaman Nabi ada hadis gini. Tidak ada kifarat bagi budak yang dipukul kecuali dimerdekakan. Hadisnya gitu. Tidak ada kifarat. Kifarat itu apa? Tebusan. Kan budak itu dibeli kan? Ada budak dibeli misalnya 1 miliar. Tiba-tiba dipukul budaknya. Dalam Islam, tuannya berdosa. Satu-satunya cara menebus dosa tuan ini, bebaskan budak itu. Kayak gitu perbudakan dalam Islam dijaga banget. Sampai kemudian pelan-pelan dihapuskan. Ketika masih ada pun, karena ini kan menghapus beberapa budaya itu nggak sekaligus dalam Islam. Ada tahapannya. Sampai Nabi wafat baru selesai. Tapi ketika ada pun masih perbudakan, sekelas mukul budak aja, walaupun dibelinya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, nggak ada ampunan kecuali dengan cara dibebaskan. Jadi nggak ada tuan yang berani mukul budak, karena rugi mereka. Sekali mukul, taubatnya cuma 1, bebaskan. Rugi 1 miliar, 2 miliar. Kalau budak saja, kifaratnya adalah dibebaskan, apalagi istri. Maka istri berhak sekali untuk meminta kebebasan itu. Kalau dia mau bebas atau mau bertahan karena dia ingin memaafkan, itu ihsan yang luar biasa. Balik lagi ke perempuan tersebut. Silahkan dia pilih antara ihsan atau bebas, dua-duanya halal bagi dia.